Apakah kalian tahu, Imam Malik bin Anas adalah salah seorang imam besar dalam dunia Islam yang dikenal sebagai pendiri mazhab Maliki, salah satu mazhab fikih terkemuka yang masih diikuti hingga hari ini. Perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi dalam mencari ilmu dan menegakkan kebenaran menjadi contoh teladan bagi umat Islam. Berikut ini adalah cerita tentang perjalanan hidup Imam Malik, kelahiran dan masa muda. Imam Malik bin Anas lahir pada tahun 93 Hijriah, 711 Masehi di Madinah, kota yang sangat penting dalam sejarah Islam. Karena di sanalah Nabi Muhammad SAW wafat dan para sahabat serta tabi'in hidup. Pada masa kecilnya, Madinah merupakan pusat ilmu pengetahuan Islam, tempat para ulama dan penghafal hadis berkumpul. Keluarganya dikenal sebagai keluarga yang terhormat dan saleh. Ayah Imam Malik, Anas bin Malik, dikenal sebagai seorang yang terhormat di kalangan masyarakat Madinah. Imam Malik tumbuh dalam suasana yang penuh dengan pengetahuan agama. Sejak kecil, ia sudah sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan, terutama hadis dan fikih. Pada masa itu, Madinah adalah tempat yang kaya dengan ajaran Islam. Banyak sahabat Nabi yang masih hidup dan menjadi sumber ilmu bagi generasi setelahnya. Malik mulai mempelajari hadis dari banyak guru terkemuka yang datang ke Madinah untuk mengajar. Salah satunya adalah Rabi'ah bin Abdurrahman, seorang ulama besar yang juga merupakan salah seorang gurunya. Mencari ilmu. Sejak muda, Imam Malik sangat serius dalam menuntut ilmu. Ia menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW, serta fikih, hukum Islam. Di Madinah, ia belajar langsung dari para ulama terkemuka yang dikenal karena keilmuan dan kedalaman pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Selain Rabi'ah bin Abdurrahman, ia juga belajar dari ulama lain seperti Yahya bin Said dan Nafi bin Abi Nafi, yang merupakan seorang mantan budak dari Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi. Imam Malik sangat hati-hati dalam mempelajari hadis. Ia memiliki prinsip yang ketat dalam menerima hadis-hadis yang sahih otentik, tidak seperti beberapa ulama lainnya yang menerima hadis dengan lebih longgar. Imam Malik selalu memastikan bahwa hadis yang diajarkan kepada murid-muridnya benar-benar berasal dari sumber yang terpercaya dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di Madinah, kota yang menjadi tempat hidup Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Pada awalnya, Imam Malik tidak berniat untuk mendirikan mazhab baru. Namun, ia mulai menyusun sebuah karya besar yang menjadi tonggak utama dalam pengembangan fikih Islam di dunia Islam, yaitu Al-Muwatta. Kitab ini bukan hanya sebuah kumpulan hadis, tetapi juga berisi fatwa-fatwa dari para ulama dan praktik-praktik yang berlaku di Madinah. Imam Malik menyusun Al-Muwatta berdasarkan pengalamannya langsung di Madinah, yang menurutnya adalah tempat yang paling dekat dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Salah satu ciri khas ajaran Imam Malik adalah penerimaan terhadap amal ahli Madinah, praktik yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Sebagai salah satu sumber hukum yang sah, Imam Malik berpendapat bahwa karena Madinah adalah tempat tinggal para sahabat Nabi, maka apa yang dilakukan oleh penduduk Madinah adalah contoh yang paling benar dalam memahami ajaran Nabi. Ini berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya yang lebih menekankan pada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis secara langsung, tanpa terlalu banyak memperhatikan praktik yang berkembang di masyarakat. Melalui Al-Muwatta, Imam Malik menyebarkan ilmunya, dan banyak ulama serta pelajar yang datang ke Madinah untuk mempelajari kitab ini dan mendapatkan pengajaran langsung darinya. Secara perlahan, ajaran dan pandangan Imam Malik mulai berkembang, dan banyak pengikutnya tersebar di berbagai wilayah Islam, terutama di Afrika Utara, Andalusia, Spanyol, dan wilayah lain di dunia Islam. Kehidupan di Madinah dan keteguhannya. Imam Malik tinggal di Madinah hampir sepanjang hidupnya, dan ia menjadikan kota ini sebagai pusat pengajaran fikih Islam. Madinah pada masa itu adalah pusat keilmuan yang ramai. Dengan diskusi agama dan hukum Islam, Imam Malik sangat dihormati oleh masyarakat Madinah. Tetapi ia bukanlah orang yang suka terlibat dalam politik atau jabatan pemerintahan. Ia lebih memilih untuk fokus mengajar dan menyebarkan ilmu. Imam Malik juga dikenal sebagai sosok yang sangat
sederhana dan jauh dari kemewahan dunia. Meskipun ia dihormati dan banyak pengikutnya, ia tidak pernah terjerumus dalam kehidupan duniawi. Ia menolak tawaran untuk menjadi kadi hakim atau pejabat pemerintah, karena ia ingin menjaga kebebasan dalam menyampaikan ilmu, tanpa ada pengaruh dari kekuasaan. Namun, keteguhannya dalam berpegang pada prinsip juga sering membuatnya berhadapan dengan penguasa. Suatu ketika, ia pernah menegur seorang khalifah yang memaksakan pandangannya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Imam Malik tidak takut untuk berbicara benar meski harus menghadapi risiko. Suatu kali, ia dipanggil oleh Khalifah Al-Mansur yang ingin agar Imam Malik menulis sebuah kitab yang menjadi pedoman resmi bagi seluruh umat Islam. Imam Malik menolak dan menyatakan bahwa Al-Muwatta adalah satu-satunya kitab yang dia ajarkan, karena ia sudah merasa cukup dengan apa yang diajarkan di Madinah. Keteguhannya ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Wafatnya Imam Malik. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah atau 795 Masehi di Madinah pada usia sekitar 84 tahun. Meskipun beliau tidak pernah keluar dari Madinah untuk menyebarkan ilmunya, ajaran dan mazhab Maliki yang beliau dirikan tetap menyebar luas ke seluruh dunia Islam. Mazhab Maliki berkembang pesat, terutama di wilayah Afrika Utara, Andalusia Spanyol Muslim, dan beberapa wilayah lain, seperti Mesir dan kawasan-kawasan di bagian timur dunia Islam. Sumber pertama, Kitab Al-Muwatta. Kedua, Sejarah Islam Klasik. 3. Biografi Imam Malik. 4. Kajian Kontemporer. 5. Kamus Sejarah Islam. Terima kasih telah mendengarkan cerita perjalanan hidup Imam Malik. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.